Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ibu dan Bapak, gimana? Semangat hari ini? Semangat, Pak. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih Ibu dan Bapak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perencanaan berbasis data dan rapot pendidikan. Betul ya? Di jadwal seperti itu ya? Betul, Pak. Oke, ini merupakan rangkaian salah satu modul dari tentang perencanaan berbasis data dan rapot pendidikan. Tetapi sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa, menundukkan kepala sejenak. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat buat kita semua. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai, terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, tak kenal maka ta'aruf ya. Kita perkenalan dulu ya. Ini kan sebetulnya hari keempat ya Ibu dan Bapak. Saya sudah lihat biodata Ibu dan Bapak juga. Ini para kepala sekolah dan guru dari SMK yang ada di Banten. Ini perkenalkan, nama saya Ponco Setiono. Bisa dilihat datanya seperti itu. Bagi yang perlu nomor kontak silakan dicatat seperti itu. Nah, kita mulai Ibu dan Bapak kepada materi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perencanaan berbasis data itu terdiri dari 7 modul, di mana kita akan mempelajari modul 1 ini, yaitu tentang bagaimana memaknai sekolah yang berkualitas dan memaknai data itu sendiri. Oke, sudah siap Ibu dan Bapak? Siap. Siap ya. Oke. Nah, ada 5 sesi. Ada 3 sesi utama dan 2 sesi pendukung, di mana sesi pertama adalah mengenal seperti apa sekolah yang kita cita-citakan, lalu memahami proses sekolah yang menyediakan layanan yang berkualitas, lalu memahami makna dari data, yang keempat adalah refleksi, dan terakhir adalah penutup. Nah, tujuan dari pembelajaran pada mata diklat ini, setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu 1. Menjelaskan visi tentang sekolah yang kita citakan. Yang kedua, menjelaskan bahwa setiap sekolah memiliki proses yang beragam untuk menyediakan sekolah yang kita cita-citakan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dukungan yang diperlukan oleh sekolah. Dan yang keempat adalah menjelaskan pentingnya memaknai data agar dapat menjadi informasi untuk peningkatan layanan yang berkelanjutan. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kita mulai ya ke sesi pertama, mengenal sekolah yang kita cita-citakan. Ibu dan Bapak, coba bayangkan 1-2 menit ketika kita dulu masa-masa bersekolah, masa-masa sekolah SMA atau SMK mungkin ya, ada yang SMA, SMK. Ada nggak yang membuat Anda semangat datang sekolah? Ada, Pak. Oke. Ada nggak yang membuat malas? Ada. Yang semangat dulu? Pak Dede silakan. Ketemu dengan gurunya sangat menarik kalau mengajar. Guru yang sangat menarik yang Mengajarnya mengajar. sangat Oke. menarik. Yang malas, contohnya yang malas. Boleh, Pak Rofi. Sering dibully. Sering dibully, Iya. kasihan sekali ya. Ya. Oke. Berteman dengan yang badannya gede Pak, biar nggak Siap. dibully. Oke ya. Oke. Nah, dari pengalaman itu kita bisa melihat ya kondisi lingkungan belajar. Kondisi lingkungan belajar adalah salah satu ciri dari kualitas layanan pendidikan yang dirasakan oleh anak-anak kita sekarang. Itu juga yang dirasakan oleh kita dahulu. Ada yang merasa dibully, ada ketemu gurunya yang tadi yang cantik. Menarik. Oh, menarik. mengajar. Oke. Menarik itu nggak Nah, seperti itu. Jadi ada yang semangat karena ketemu guru, ketemu teman, ada yang malas karena sering dibully seperti itu. Nah, dari segala ciri-ciri tersebut, mari kita sekarang mengenal sekolah yang memberikan layanan, sekolah yang memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Ini ya, Pak Ito, Ya. tolong dibacakan nomor 1 ini. 1. Ciri, ya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau murid. Oke, berarti kita berpusat kepada murid. Ibu Jumi yang nomor 2, Bu. Pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Artinya gurunya harus gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi.
Pak Ropik silakan nomor 3. Nomor 3, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Iklim sekolah yang kondusif ya tentunya Kondusif. ya. Oke. Keempat silakan Pak Dede. Kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Oke, artinya kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan ini adalah kepala sekolah Kepala yang sekolah. selalu antusias untuk melakukan Perbaikan. perbaikan yang berkelanjutan. Nah, 4 inilah yang menjadi ciri utama dari sekolah yang berkualitas yang kita cita-citakan. Izin, Dan terutama ini semua adalah selaras dengan rapot pendidikan. Jadi nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya tentunya indikator-indikator yang ada di dalam rapot Pak pendidikan. mau tanya Pak, Boleh, silakan. itu kok ada gambar menara di bawah itu apa maksudnya Pak? Terus tulisannya itu kok kepemimpinan untuk perbaikan Oke. berkelanjutan. Baik. Pertanyaan yang luar biasa Pak Ito ya. Jadi kalau kita lihat ada filosofinya juga mungkin sedikit dari gambar ini. Seperti yang kita ketahui, 4 komponen ini merupakan ciri utama dari sekolah yang berkualitas. Yang 3 ini ada di atas ya. Yang 3 ini ada di atas. Yang paling bawah ini adalah kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Dia gambarnya itu adalah mercusuar, di mana mercusuar ini bisa memberikan penerangan yang luas ke sekitarnya. Sekitarnya itu apa? Ya ini ya. Jadi seorang pemimpin harus bisa menjadi evaluator kepada pendidiknya, bisa memberikan atensi yang kepada muridnya, dan bisa menciptakan sekolah atau lingkungan sekolah yang aman. Kondusif seperti itu. Oke ya, kita lihat satu persatu, Ya. kita perdalam, karena seperti yang kita ketahui tadi, 4 komponen ini akan dipecah menjadi indikator-indikator yang ada di dalam rapot pendidikan. Kita masuk sesi kedua. Sekarang silakan raise hand bagi yang setuju dan diam saja bagi yang tidak setuju atau tepat atau tidak tepat terhadap pernyataan ini. Pernyataan pertama, sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang memiliki laboratorium lengkap. Yang merasa tepat? Oke. Yang tidak tepat berarti diam ya. Kita lihat jawabannya. Iya. Salah ya. Belum tepat ya. Berarti jelas. belum tentu laboratorium atau perpustakaan lengkap itu menjadi jaminan pembelajaran yang akan memenuhi kebutuhan belajar murid. Oke ya. Pernyataan kedua. Sekolah mengembangkan kurikulum selaras dengan kurikulum nasional. Tepat atau tidak tepat? Tepat. Tepat. Oke, baik. Kita lihat jawabannya. Weh. Tepat ya. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Asik. Oke, baik. Untuk memperkuat itu, dari keempat komponen ini kita akan lihat video ya. Ini videonya. Saya setel. Oke. Baik. Kesimpulan dari video tersebut, silakan. Ya, bagus Pak Ito. Itu Ya. sangat luar biasa. Memang cerita dari yang akan kita angkat dari video ini adalah bagaimana cerita dari Ibu Tabita, seorang guru baru di SD Impres Walakiri, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dia dengan keterbatasan sarana tetapi bisa mempunyai itikat baik ya untuk mengajar anak-anaknya, sehingga mereka dengan keterbatasan sarana dan prasarana pun bisa melakukan observasi praktek seperti itu, sehingga tercipta suasana belajar yang sukacita, bersahaja seperti itu. Itu adalah contoh dari pembelajaran yang berpusat kepada murid. Berikutnya ada video berikutnya. Nah, ini ada 3 video berikutnya. Nah, jadi nanti di Ibu dan Bapak tugasnya menganalisa video-video nomor 2, 3, dan 4 itu ya. Dicatat ya, tugas individu. Baik. Oke ya. Oke. Kita masuk ke memaknai data ya, sesi ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan data?
Data itu merupakan kumpulan fakta yang dikumpulkan, diukur, atau diperoleh dari berbagai sumber. Bagaimana kita cara memaknainya? Kita lihat. Nah, seperti ini. Ada statement. Silakan Ibu dan Bapak menulis di note Post-it ya Pak. post-it, Post-it. ya. Lalu ditempelkan kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2-nya sudah dibagi ya di sini ya. Sudah, Pak. Apa sih? Itunya Pak, itu kayaknya kabel Pak. Oke. Mau ulang, Pak. Oke, nggak apa-apa. Udah Pak. Silakan Pak. Lanjut. Oke, silakan ditulis di post-it. Biasa ya, terkendala seperti itu. Silakan ditempelkan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Masing-masing ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kembali lagi. Itu kan tanpa bicara ya, tanpa berkomunikasi. Sekarang tolong tuliskan satu hadiah yang akan diberikan kepada Amelia ini. Tapi ngobrol dulu. Nah, silakan. Oke. Kelompok 1, kelompok 2. Apa ya kira-kira ya? Ya. Silakan. Yang sudah silakan ditempel di post-it. Oke, silakan. Ya, kelompok 1. Oke, baik. Ya. Kalau kita lihat di sini, wah, ini kelompok 1 dari Pak Ito, deker kaki, dari Pak Dede, Helm. helm. Terus kelompok 2 mobil. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Dari Bu Jumi kopi. Biar konsentrasi gitu maksudnya. Ya. Oke, nggak masalah ya. Oke. Ah. Tidak ada jawaban yang salah. Kenapa bisa beda-beda? Karena tidak ada komunikasi dan koordinasi. Nah, setelah berkoordinasi, kita terlihat ya di sini ya. Oh, iya. Jawabannya adalah helm dan body protector. Seperti itu ya. Jadi untuk memaknai data itu memang perlu dikoordinasi, perlu komunikasi seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini ya, keputusan Anda memberikan hadiah tersebut adalah hasil dari memaknai data. Data. Data itu harus dimaknai dengan komunikasi dan Koordinasi. koordinasi. Baik. Refleksi udahan nih. Iya nih. Nah, sekarang sedikit ya untuk evaluasi atau refleksi. Sebutkan ciri layanan pendidikan yang berkualitas. Ada yang Saya, Pak. volunteer? Boleh silakan Pak Rufik. Seingat saya yang pertama tadi berpusat pada siswa Pak atau murid. Oke, yang pertama. Yang kedua berikutnya, ada yang bisa menjawab? Ya Pak. Ya. Reflektif. Pendidik itu harus reflektif. Oke, guru yang reflektif. Oke, berikutnya ada yang lainnya? Silakan Bu Jum. Yang kondusif. Lingkungan yang kondusif. Oke. Yang terakhir? Saya lagi Pak, boleh? Boleh. Boleh. Kepemimpinan yang melakukan perbaikan berkelanjutan Pak. Mantap. Oke. Lalu dalam memaknai data nih, kita sebagai tim harus Komunikasi. Selalu koordinasi. komunikasi. Siap? Mantap sudah Mantap. semua. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini bisa tercapai ya? Iya, Berarti Pak. Alhamdulillah ya. Jelas sekali. Ibu dan Bapak sudah bisa ya. Oke, ini tugas individunya. Tadi Oh tadi ya. Oh, yang video yang satu tentang berpusat pada murid kan sudah. Sudah. Ya. Tinggal 2, 3, dan 4 silakan dianalisa, dituangkan dalam bentuk deskriptif sejelas-jelasnya tentang video tersebut dan dikumpulkan ke. Kapan terakhir Pak? Untuk tugas ini gampang lah ya. 1 hari cukup? Cukup. Cukup ya. Jadi besok jam 23.59 jangan 23.59, 23.58 aja saya tunggu. Itu harus sudah beres ya. Bapak Oke. baik hati deh. Oke, terima kasih ya Ibu dan Bapak Ya, Pak. atas perhatiannya. Baik, untuk penutup, jangan takut untuk berproses. Ya. Karena proses merupakan gerbang menuju sukses. Oke, terima kasih. Saya Ponco Stiono mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan bermanfaat buat kita. Berdoa mulai.
Selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.